Selamat datang di channel Gudang Audiobook Terlaris. Kali ini kita akan mendengarkan audiobook berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar. Penulis David J. Schwartz. Enjoy the video dan jangan lupa subscribe channel ini. Pendahuluan. Mengapa buku ini perlu? Mengapa perlu ada diskusi skala besar tentang mukjizat berpikir besar? Puluhan ribu buku akan diterbitkan tahun ini. Mengapa perlu satu lagi? Izinkan saya memberi Anda sekedar latar belakang. Beberapa tahun yang lalu, saya menyaksikan suatu rapat penjualan yang sangat mengesankan. Direktur yang bertanggung jawab atas penjualan di perusahaan tersebut sangat bergairah. Ia ingin menyampaikan suatu hal penting. Di sampingnya adalah wira niaga terkemuka di dalam organisasi tersebut. Orang yang sangat sederhana yang meskipun begitu sudah menghasilkan hampir 50.000 euro pada tahun yang baru saja berakhir. Pendapatan para wira niaga yang lain rata-rata sekitar 10.000 euro setahun. Sang direktur menantang rapat tersebut. Inilah yang ia katakan. Saya ingin kalian semua memperhatikan hari baik-baik dan tanyakan kepada diri kalian sendiri apa yang hari miliki dan tidak kalian punyai. Hari mendapatkan 5 kali lebih banyak dari rata-rata, tetapi apakah hari 5 kali lebih cerdik dari kalian? Tidak, tidak demikian menurut tes personalia kami. Saya sudah mengeceknya. Hasil tes memperlihatkan bahwa ia hanya berkemampuan rata-rata di departemen itu. Dan apakah Hari bekerja 5 kali lebih keras dibandingkan kalian semua? Tidak, tidak demikian. Menurut laporan yang saya terima, sesungguhnya ia mempunyai lebih banyak waktu luang dibandingkan sebagian besar dari kalian. Apakah Hari mempunyai wilayah yang lebih baik? Kembali jawabannya tidak. Laporannya rata-rata sama. Apakah Hari berpendidikan lebih tinggi? Kesehatannya lebih baik? Tidak. Harry kira-kira sama dengan rata-rata orang pada umumnya, kecuali satu hal. Perbedaan di antara Harry dan kalian semua adalah Harry berpikir 5 kali lebih besar. Direktur tersebut kemudian melanjutkan memperlihatkan keberhasilan yang ditentukan bukan oleh besarnya otak seseorang, melainkan oleh besarnya cara berpikir seseorang. Ini adalah gagasan yang membangkitkan minat dan pikiran ini tertanam dalam benak saya. Semakin banyak orang yang saya ajak berbicara, semakin jelas saya menyelidiki apa sebenarnya yang ada di balik keberhasilan, semakin jelas jawabannya. Riwayat kasus demi riwayat kasus membuktikan bahwa besarnya rekening bank, besarnya rekening kebahagiaan pribadi seseorang, dan besarnya rekening kepuasan umum seseorang ditentukan oleh besarnya cara berpikir seseorang. Ada mukjizat dalam berpikir besar. Jika berpikir besar menghasilkan begitu banyak, mengapa tidak semua orang berpikir seperti itu? Itu adalah pertanyaan yang sering diajukan kepada saya. Saya percaya inilah jawabannya. Kita semua, lebih dari yang kita sadari, adalah produk dari cara berpikir di sekeliling kita. Dan kebanyakan dari cara berpikir ini adalah kecil, tidak besar. Semua di sekeliling kita adalah lingkungan yang berusaha menarik Anda ke bawah, ke keadaan sedang-sedang saja. Anda diberitahu hampir setiap hari bahwa ada banyak peluang bagi pekerja, tetapi sedikit kesempatan untuk masuk ke tingkat atas. Jadi mengapa berusaha keras tidak mendapatkan tempat yang semestinya? Lingkungan kecil ini mengatakan hal-hal lain pula, bahwa apapun yang akan terjadi, terjadilah. Bahwa takdir Anda berada di luar kendali Anda, bahwa nasib menguasai diri Anda sepenuhnya. Jadi lupakanlah mimpi-mimpi itu, lupakan rumah yang indah itu, lupakan pendidikan khusus yang Anda rencanakan untuk anak-anak Anda. Lupakan kehidupan yang lebih baik, mundurlah, berbaringlah, dan nantikan apa yang datang kepada Anda. Dan siapa yang belum pernah mendengar pernyataan bahwa keberhasilan tidak pernah sepadan dengan harga yang harus Anda bayar untuk itu? Seolah Anda harus mengorbankan segalanya, jiwa Anda, kehidupan keluarga Anda, hati nurani Anda, nilai-nilai yang Anda anut untuk mencapai puncak sebenarnya. Keberhasilan tidak menuntut pembayaran sama sekali. Setiap langkah maju malah memberikan keuntungan. Juga tidak benar bahwa terlalu sedikit tempat di puncak, bahwa persaingan untuk pekerjaan yang baik terlalu ketat. Seorang kepala bagian personalia mengatakan kepada saya bahwa ia menerima sekitar 50 hingga 250 kali lebih banyak lamaran untuk pekerjaan tingkat menengah dalam setahun dibandingkan untuk pekerjaan yang menghasilkan gaji yang benar-benar menarik. Selalu ada lowongan yang tak terhingga, banyaknya bagi orang yang berani berpikir besar.
Prinsip dan konsep dasar yang menyokong mukjizat berpikir besar datang dari sumber-sumber utama, yaitu tokoh-tokoh yang berpikiran terbaik dan terbesar yang pernah hidup di muka bumi ini. Tokoh seperti Nabi Daud menulis, manusia sesungguhnya adalah apa yang ia pikirkan di dalam hatinya. Tokoh seperti Emerson mengatakan, manusia yang agung adalah mereka yang mengetahui bahwa pikiran menguasai dunia. Tokoh seperti Milton yang di dalam Paradise Lost menulis, pikiran adalah tempatnya sendiri. Pikiran adalah tempatnya sendiri, dan pikiran ini saja dapat membuat sorga dari neraka atau neraka dari sorga. Tokoh yang berperspektif seperti Shakespeare melihat tidak ada yang baik atau buruk kecuali bahwa pikirannya membuatnya demikian. Akan tetapi, dari mana datangnya bukti tersebut? Bagaimana kita mengetahui bahwa para pemikir besar tersebut benar? Pertanyaan yang wajar. Bukti tersebut datang dari kehidupan orang-orang pilihan di sekeliling kita, yang melalui keberhasilan, prestasi, dan kebahagiaan membuktikan bahwa berpikir besar benar-benar mendatangkan mukjizat. Langkah-langkah sederhana yang ditulis di sini bukanlah teori yang belum teruji. Langkah-langkah ini bukan terkaan atau opini satu orang, melainkan merupakan pendekatan yang sudah terbukti terhadap situasi kehidupan yang nyata, dan merupakan langkah-langkah yang dapat diterapkan secara universal, yang berhasil dan bekerja seperti mukjizat. Kenyataan bahwa Anda membaca halaman ini membuktikan bahwa Anda berminat akan keberhasilan yang lebih besar. Anda ingin mewujudkan keinginan Anda. Anda ingin menikmati standar hidup yang lebih baik. Anda menginginkan kehidupan ini memberikan kepada Anda semua hal yang baik yang layak diterima oleh Anda dan keluarga. Anda berminat akan keberhasilan adalah kualitas yang baik sekali. Anda mempunyai satu lagi kualitas lain yang patut dikagumi. Kenyataan bahwa Anda memegang buku ini di dalam tangan Anda memperlihatkan bahwa Anda mempunyai intelijensi untuk mencari sarana yang akan membantu membawa Anda ke tempat yang Anda tuju. Dalam membuat apapun, mobil, jembatan, roket, kita membutuhkan alat. Banyak orang di dalam usaha mereka untuk mengembangkan kehidupan yang berhasil lupa bahwa tersedia alat-alat untuk membantu mereka. Anda tidak lupa, Anda mempunyai dua kualitas dasar yang diperlukan untuk mewujudkan keuntungan real dari buku ini. Keinginan untuk mendapatkan keberhasilan yang lebih besar dan intelijensi untuk memilih sarana atau alat untuk membantu Anda mewujudkan keinginan tersebut. Berpikirlah besar dan Anda akan hidup besar. Anda akan hidup besar di dalam kebahagiaan. Anda akan hidup besar dalam prestasi, besar dalam pendapatan, besar dalam jumlah teman yang Anda miliki, besar dalam penghargaan cukup untuk janji tersebut. Mulailah sekarang, menit ini juga, untuk menemukan bagaimana membuat pikiran Anda menemukan mukjizat bagi Anda. Mulailah dengan pikiran filsuf besar ini. Disraeli, hidup terlalu singkat untuk berpikir kecil dan berbuat hal yang kecil-kecil.